Oke, kalau misalnya untuk kewajiban dari orang tua asuh itu seperti apa sih, Mas Harno? Mungkin bisa dijelaskan kewajiban dari orang tua asuh dan juga hak dari anak angkat itu seperti apa? Iya, pertama soal kewajiban itu kita ini selalu menggunakan prinsip best interest of the child. Jadi apa ya, yang terbaik untuk anak. Nah, pertama tentunya kewajiban calon orang tua angkat cota, calon orang tua angkat ini harus menempatkan anak angkat ini dalam kepentingan terbaiknya untuk anak angkat. Ya, soal kemudian efek hukum dari pengangkatan anak ini kan seperti kita ketahui bersama bahwa anak angkat itu akan mendapatkan hak yang sama kira-kira gitu dengan anak kandung apabila sudah ada penetapan atau keputusan pengadilan, termasuk hak waris dan segala macam. Nah, oleh karenanya dalam hal haknya anak ya yang terbaik, termasuk salah satunya tidak boleh diputuskan dengan orang tua kandungnya. Kan rata-rata ini kalau ngangkat anak orang tua kandungnya disembunyikan dan segala, nggak boleh. Itu hak anak ya untuk mengetahui orang tuanya, karena undang-undang juga mengatur bahwa pengangkatan anak itu tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, gitu. Itu kira-kira. Berarti memang untuk misalnya kalau ada orang tua kandungnya, memang si anak ini tidak bisa diputuskan hubungannya dengan orang tua kandung, begitu ya? Iya. Baik. Berarti kalau misalnya nih Mas Heru, kan memang manusia itu kan pasti ada tempat khilafnya ya Mas Heru. Pasti kita nggak tahu keadaan maksa ke depannya. Misalnya nih Mas, dalam ketika sudah ada penetapan pengadilan, lalu seorang anak ini sudah diangkat, ternyata orang tua angkatnya ini tidak melaksanakan kewajibannya atau mungkin melakukan tidak pidana pada anak angkatnya tersebut. Mungkin apakah anak angkat ini bisa dikembalikan lagi ke yayasannya begitu? Oh, kalau dikembalikan tentunya itu bagian dari fungsi tadi pegawai atau petugas tenaga kerja profesional tadi, pekerja sosial profesional tadi di dalam proses pengawasan dan pemantauan. Karena dalam tahun berjalan selama setahun itu sampai umur 18 tahun pegawai sosial pegawai sosial profesional, pekerja sosial profesional ini dia harus memantau sekurang-kurangnya 1 tahun selama anak sampai umur 18 tahun, sehingga dengan demikian potensi pengembalian itu berkaitan dengan hasil penilaian pengawasan tadi. Kalau kemudian dalam proses pengawasan itu ternyata perlakuan tidak sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dicabut, kembalikan lagi. Oke. Berarti memang untuk anak ini ada kisaran kategori ini ya, syaratnya untuk anak yang bisa diangkat. Berarti sebelum 18 tahun begitu ya? Sebelum 18 tahun. Oh baik. Berarti ketika memang walaupun itu diangkat lalu sampai 18 tahun memang tetap diawasi oleh dari pengawasan dari ibaratnya seperti Kementerian Sosial begitu ya? Betul. Oh baik. Oke. Kalau misalnya dari untuk tahapan mengadopsi anak nih Mas Harno, apakah memang orang tua ini bisa memilih begitu untuk anak yang mau diangkat? Apakah misalnya dari luar kota domisili sang orang tua ini boleh untuk diangkat begitu? Undang-undang tidak membatasi pengangkatan itu hanya satu wilayah, enggak ya. Jadi yang membatasi hanya soal agama, kan gitu. Agama harus sama tadi. Nah, kalau soal kemudian
apa namanya, domisili sepanjang pengajuan kepada orang tua asuh atau tadi lembaga penyelenggara pengasuhan itu sudah dipenuhi, ya kan ada waktu ya. Logikanya kan begini, dengan ada proses yang panjang di dalam dari sejak muncul surat diperbolehkan melakukan pengasuhan itu, kan ada interaksi dengan calon anak angkat tadi. Nah, di situ kan memunculkan potensi apa ya namanya, chemistry ya, antara anak dengan calon orang tua angkat itu, sehingga di situ memungkinkan seseorang itu memilih, gitu. Seseorang itu memilih karena ada chemistry tadi, karena jeda waktu yang relatif panjang, kan gitu. Dan penilaian itu menjadi syarat dilakukannya tahapan berikutnya, begitu. Jadi gambaran kita apa, wong ngangkat sak penake dhewe ya enggak lah. Pastinya tetap ada pengawasan dari dinas sosial begitu pasti, ya Mas. Pasti ya. Berarti kalau misalnya dalam kurun 6 bulan tadi ya, seperti penyesuaian begitu. Misalnya betul, si orang tua angkat ini merasa bahwa sepertinya tidak ada chemistry begitu, merasa ingin mengganti. Biasanya kan memang untuk orang tua angkat ini bisa memilih ya anak dari yayasan mana yang bisa diangkat begitu. Jadi kalau misalnya 6 bulan ini merasa tidak terbangun chemistry-nya, bisa untuk ibaratnya memilih anak lain begitu. Oh ya, tidak sekasar itu tentunya, karena sekali lagi bahwa ini harus yang terbaik untuk anak. Dan tentunya ketika di awal proses ingin memiliki kepentingan atau hasrat ingin apa namanya mengadopsi anak itu kan ingin berbuat sesuatu yang baik. Jadi ya tentunya itu akan mengalahkan dengan ya kayak pilih-pilih barang ya enggak. Jadi proses itu memang ada, tetapi bukan kemudian kalau nggak cocok ini terus ganti ini, cocok ini ganti, bukan seperti itu. Ya ada pengecualian boleh, tetapi misi awal itu kan kemanusiaan toh, pengangkatan anak itu bukan semata-mata apa ya namanya, apa ya, seperti hanya memungut sesuatu ya, kalau nggak suka ini ganti, nggak bisa seperti itu juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.